Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, kalau kita melihat ini sesuatu yang sangat tragis bagaimana pekerja yang sebetulnya tidak melakukan kejahatan apapun kepada rakyat saudara-saudara kita di Papua akhirnya harus tewas karena dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Pertanyaannya adalah sebetulnya apa yang menjadi penyebab kira-kira kenapa hal ini terjadi lagi? Apakah benar ada yang mengatakan bahwa komunikasi antara rakyat termasuk KKB ini tidak berjalan baik dengan para pemerintah atau penguasa setempat? Ya sebenarnya kan mereka yang KKB ini kan tidak banyak ya, hanya kecil lah. Mereka yang sejak awal mungkin sudah didoktrin dengan paham-paham sesat bahwa Papua itu bukan bagian dari Indonesia. Padahal kalau kita melihat sejarah, Papua bergabung dengan Indonesia itu kan dengan sukarela, lewat PEPERA, lewat penentuan pendapat rakyat pada 1969, dan itu sudah diakui oleh internasional gitu. Artinya bahwa ya tidak ada alasan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa Papua bergabung dengan Indonesia menjadi bagian dari Indonesia itu sudah final, tidak bisa diganggu gugat lagi. Nah pertanyaannya kenapa masih ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri? Tentu saja pertama adalah persoalan kesejahteraan, persoalan keadilan. Sudah sekian lama Papua ini kan sangat paradoks ya. Papua adalah wilayah yang sangat kaya raya, hutannya luar biasa, hasil buminya juga sangat melimpah, tambangnya luar biasa besar, perikanan juga tidak habis 7 turunan katakanlah, tetapi rakyatnya miskin. Bertahun-tahun mereka dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Kemudian juga tidak ada terlalu banyak kepedulian yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua beberapa tahun yang lalu. Tetapi kemudian ada perubahan paradigma ketika ada dana otonomi khusus mulai 2001, dan kemudian juga semakin digiatkan oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan sekarang, itu sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi rakyat Papua, sebagian rakyat Papua untuk tetap bersikukuh memisahkan diri dari Indonesia. Bentuk kepedulian pemerintah itu sudah makin nyata dinyatakan. Betul ya, kalau kita lihat kan perhatian Pak Jokowi ini kan luar biasa besar. Bagaimana mereka dana otonomi khusus dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari tahun 2001 hanya 1,38 triliun, untuk tahun 2018 sampai 8 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Kemudian juga kalau kita lihat infrastruktur, pembangunan infrastruktur sampai sekarang sudah hampir 1.000 kilometer jalan yang sudah dibuka melanjutkan pembangunan sebelumnya, dan 2019 ditargetkan selesai. Kemudian juga kalau kita lihat BBM satu harga. Bagaimana mungkin bertahun-tahun ketika rakyat Papua di sejumlah tempat harus membeli premium sampai 100.000 per liter misalnya. Itu juga kalau sekarang, ada. Iya, itu kalau ada. Sekarang cukup membeli dengan 6.500, sama dengan saudara-saudara mereka di wilayah Indonesia lain. Kemudian soal divestasi Freeport. Ketika pemerintah pusat berhasil mengambil alih 51% saham, 10%-nya akan dikasih ke pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun pemerintah kabupaten. Ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada perubahan yang sangat radikal bagaimana melakukan pendekatan terhadap Papua. Kalau sebelum-sebelumnya itu lebih mengedepankan upaya-upaya pendekatan keamanan, sekarang mengedepankan upaya pendekatan kesejahteraan. Dan ini sebenarnya yang berkali-kali kita usulkan juga kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan gangguan keamanan yang di Papua itu tidak hanya bisa semata-mata dengan pendekatan represif, dengan pendekatan keamanan, karena titik persoalannya adalah soal kesejahteraan. Dan ketika pemerintah pusat sudah melakukan seperti itu, ya semestinya rakyat Papua juga menyambutnya dengan sikap yang konkret, sikap bahwa tidak semestinya mereka masih berupaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan kesejahteraan tentunya kan harus tetap mengedepankan keamanan. Karena kalau kita tidak aman, bagaimana kita mau sejahtera? Nah, pertanyaannya dalam kasus seperti ini, seperti tadi Mas Jaka sudah mengatakan sebetulnya kelompok kriminal bersenjata ini jumlahnya tidak banyak. Tapi karena sekali ini menimbulkan korban,
yang juga signifikan, Ya. itu kan membuat kita tersentak lagi. Nah, kalau kemudian pemerintah bersikap untuk memadamkan, Ya. berarti ada pendekatan represif di sini, itu bagaimana? Ya, tidak apa-apa dan itu harus dilakukan. Oh. Malah menurut saya selama ini pemerintah pusat utamanya itu dalam tanda kutip agak cenderung melunak ya dalam menyikapi KKB ini. Bersabar begitu ya? Iya mungkin terlalu baik atau terlalu mengedepankan pendekatan yang humanis. Padahal kalau kita lihat dari sisi istilah KKB aja kalau menurut saya itu menunjukkan bahwa mereka itu kan separatis. Mereka kan jelas-jelas ingin memisahkan diri dari NKRI. Bukan lagi sekedar kelompok kriminal bersenjata. Mereka adalah gerombolan separatis, gerombolan radikal dan kalau menurut saya tegas-tegas mereka juga bagian dari teroris karena sudah menyerang rakyat sipil. Berarti harus ditumpas. Dan itu harus ditumpas. Tetapi di sisi lain sekali lagi pendekatan kesejahteraan itu yang harus dikedepankan. Artinya dua pendekatan sekarang harus dilakukan secara bersamaan dan saya yakin pemerintah pusat juga tidak akan mentolerir kejadian seperti ini. Kalau kita lihat Pak Wiranto, Pak Riyamizat juga mengatakan bahwa KKB ini atau kelompok separatis ini harus betul-betul ditangkap, kalau perlu hidup atau mati dan mereka tidak bisa dibiarkan karena ya korbannya akan rakyat sipil termasuk tentara dua yang tewas kalau tidak salah dalam beberapa hari belakangan. Nah pertanyaannya begini Mas Jaka, ada juga yang mempertanyakan berarti selama ini ketika pemerintah membangun infrastruktur khususnya di Papua, bagaimana dengan penjagaan keamanan untuk para pekerja? Karena ini kan memang kita masih mencari tahu nanti hasil penyelidikannya, investigasinya, tetapi pertanyaannya ketika orang sedang konsentrasi bekerja, kan dia akan susah kalau kemudian tidak dijaga keamanannya. Ya itu jadi pertanyaan juga ya. Apakah ketika mereka bekerja, apalagi kan Kabupaten Duga ini kan termasuk kawasan merah. Betul. Artinya sangat rawan oleh pergerakan OPM. Meskipun sebenarnya Pak Jokowi juga dengan keberanian luar biasa pernah naik motor di jalur yang sedang dibangun ini. Tapi ini sebuah pelajaran yang sangat serius bahwa membangun Papua meskipun sebagian besar atau hampir semuanya rakyat Papua itu menerima dengan senang hati program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tapi harus disadari bahwa masih ada sekelompok orang yang menentang. Dan ketika ada pembangunan ya semestinya harus ada penjagaan, ada pengawalan yang besar karena tidak bisa kita membiarkan para pekerja infrastruktur itu mempertaruhkan nyawa. Pertanyaannya Mas Jaka, kenapa seakan-akan kelompok separatis ini semacam susah sekali untuk dihilangkan? Karena kalau dahulu sebelum ada pembangunan begitu rupa di Papua, saya paham. Karena mungkin mereka merasakan betul ketimpangan. Tapi kalau ini sekarang sudah dibangun, apakah memang kurang komunikasi misalnya dengan para tokoh masyarakat? Akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita mencari tahu sebetulnya bagaimana kita bisa lebih mendayagunakan tokoh masyarakat, kita akan mencoba mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Sunarto. Pak Sunarto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak Sunarto pendapat Anda Pak. Bagaimana kita bisa memastikan kesejahteraan untuk Papua ini Pak Sunarto? Mengomentari kasus yang terjadi di Papua, pertama-tama ingin kita sampaikan rasa duka yang mendalam kepada seluruh keluarga korban penindakan keji yang dilakukan oleh separatis yang di Papua. Saran kami tidak ada salahnya untuk selanjutnya dilibatkan TNI Angkatan Darat karena mereka bersenjata. Separatis itu berani main tembak karena pekerja-pekerja tersebut tidak bersenjata. Kalau ada TNI Angkatan Darat atau apapun yang mereka bersenjata, mereka mesti berpikir 10 kali untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Kepada swasta atau pemerintah, jangan segan-segan memanfaatkan TNI Angkatan Darat. Sebab di samping